Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat channel Sidangur TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, baik lahir maupun batin. Sahabat channel Sidangur TV, ketahuilah bahwasanya ayat kursi ada atau memiliki 19 kemanfaatan ketika kita membacanya setiap hari. Ayat kursi merupakan salah satu ayat paling agung dalam Al-Quran. Ayat ini menyimpan segudang manfaat bagi umat Islam. Dan ayat ini sering disebut sebagai singgasana Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kebesaran dan kekuasaannya. Bagi banyak muslim, membaca ayat kursi menjadi amalan sehari-hari karena diyakini memberikan perlindungan, ketenangan hati dan berbagai keberkahan lainnya. Lantas apa saja manfaat nyata yang bisa kita dapatkan dari mengamalkan ayat kursi? Yang pertama, barang siapa membaca ayat kursi dengan khusyuk setelah sholat fardu, setiap pagi dan petang, serta setiap kali keluar masuk rumah atau hendak bepergian, insya Allah dirinya akan terlindungi dari godaan setan, kejahatan manusia, binatang buas yang dapat membahayakan, serta keluarga dan harta bendanya juga akan terpelihara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdasarkan keterangan dari kitab Asrarul Mufidah, kitab kumpulan kesepakatan para ulama, dikatakan barang siapa membaca ayat kursi setiap hari sebanyak 18 kali, maka akan dibukakan badannya dengan berbagai hikmah, dimurahkan rezekinya, dinaikkan derajatnya, dan diberikan pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya serta melindungi dari segala macam bencana dengan izinnya. Yang ketiga, Syekh Abu Abbas menerangkan, siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 50 kali ditiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, insya Allah dengan seizinnya akan dicerdaskan akal pikirannya serta memudahkannya menerima ilmu pengetahuan. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat kursi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan segala kefakiran di depan matanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, umatku yang membaca ayat kursi 12 kali pada pagi hari di hari Jumat, kemudian berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya dari kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar. Yang kelima, mereka yang beramal dengan bacaan ayat kursi akan mendapatkan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan serta hasutan setan. Yang keenam, mengamalkan bacaan ayat kursi juga akan memberikan keselamatan ketika dalam perjalanan. Ayat kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk insya Allah dapat menyebabkan setan dan jin terbakar. Yang ketujuh, jika kita pindah ke rumah baru, bacalah ayat kursi sebanyak 100 kali pada malam pertama di rumah baru tersebut. Insya Allah di rumah baru tersebut keluarga terhindar dari gangguan lahir dan batin. Yang kedelapan, barang siapa membaca ayat kursi saat berbaring di tempat tidurnya, Allah Subhanahu wa taala mewakilkan 2 malaikat untuk memeliharanya hingga subuh. Yang kesembilan, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap sholat fardu, insya Allah ia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga sholat yang lain. Yang kesepuluh, barang siapa membaca ayat kursi ketika hendak tidur, Allah Subhanahu wa taala memelihara dia atas rumahnya, rumah tangga dan rumah di sekitarnya. Yang ke-11, barang siapa membaca ayat kursi di akhir tiap-tiap sholat fardu,
Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dia hari yang bersyukur dan memberinya petunjuk untuk melakukan hal yang benar. Yang ke-12, barang siapa membaca ayat kursi sebelum keluar rumah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 70.000 malaikat kepadanya. Mereka semua memohon ampun dan mendoakan kebaikan baginya. Yang ke-13, barang siapa membaca ayat kursi di akhir solat, Allah Subhanahu wa taala akan mengendalikan pengambilan rohnya dan ia adalah seperti orang yang berperang bersama Nabi sehingga mati syahid. Yang ke-14, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dalam kesempitan, niscaya Allah berkenan memberi pertolongan kepadanya. Yang ke-15, Syekh Al-Buni menerangkan, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya 170 huruf, insya Allah akan diberi pertolongan dalam segala hal, termasuk ketika menunaikan segala hajatnya, melapangkan pikirannya, dilancarkan rezekinya, dihilangkan kedukaannya, dan diberikan apa yang dituntutnya. Yang ke-16, Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwa ketika ia masuk ke rumahnya, ia membaca ayat kursi di 4 penjuru rumahnya dan berharap dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaga dan pelindung dari setan. Yang ke-17, Syekh Buni menerangkan bahwa barang siapa takut terhadap serangan musuh, hendaklah ia membuat garis lingkaran dengan isyarat nafas sambil membaca ayat kursi. Kemudian ia masuk bersama jamaahnya ke dalam garis lingkaran tersebut dengan menghadap ke arah musuh sambil membaca ayat kursi sebanyak 50 atau 170 kali. Insya Allah musuh tidak akan melihatnya dan tidak akan memudaratkannya. Yang ke-18, Syekh Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan bahwa barang siapa membaca ayat kursi sebanyak 1000 kali dalam sehari semalam selama 40 hari, maka demi Allah dan Rasulnya dan demi Al-Quran yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pandangan rohani baginya, mengabulkan apa yang diinginkannya, serta memberi pengaruh kepada manusia. Dari kitab Khawasul Quran. Yang ke-19, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan sholat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Selain itu, pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 19 manfaat membaca ayat kursi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, kekuatan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.